Mr. Queen episode 6. Flashback sebelum Raja menolong Ratu di danau. Pengawas Hong, teman dekat Raja, sedang menjelaskan taktik perang. Namun Raja sedang tidak fokus, dia sedang memikirkan Ratu. Dia wanita aneh, berperilakuan aneh, tidak sopan kepadaku. Namun terkadang dia manusiawi dan bersikap seperti Buddha. Gumam Raja dalam hati. Raja teringat ucapan Ratu pada saat hujan. Cukup sampai hari ini, aku berada di sini. Raja menyadari makna ucapan Ratu yang artinya Ratu akan bunuh diri lagi. Raja dengan panik bergegas pergi ke danau. Flashback end. Raja berhasil membawa Ratu keluar dari danau. Ratu sangat marah. Sial, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu peduli dengan hidup matiku? Kamu pernah mencoba membunuhku. Bukankah ini yang kamu inginkan? Apakah kamu sudah gila? Kenapa kamu mencoba bunuh diri lagi? Apakah kamu menyerah dengan hidupmu? Belum terlambat untuk aku memahami kamu, ucap Raja. Ratu tetap ingin kembali melompat ke danau. Raja berusaha menahan Ratu. Aku memang telah berdosa besar terhadapmu. Mulai sekarang aku berjanji mengikuti aturan yang kamu inginkan. Ratu mulai putus asa menjelaskan semuanya kepada Raja. Karena apapun yang dia katakan Raja tidak akan mengerti maksudnya. Tidak lama kemudian Dayang Choi dan Hong Yon datang, mereka sangat khawatir melihat Raja dan Ratu yang basah kuyup. Raja memerintahkan mereka untuk segera membawa Ratu ke kamar. Di kediaman Ratu, Ratu sedang berpikir mengapa dia tidak bisa kembali padahal sudah melompat ke danau. Kenapa jiwa wanita ini tidak datang? Apakah danau bukan solusinya? Gumam Ratu dalam hati. Yang mulia, kenapa Anda bisa basah kuyup? Apakah Anda mencoba bunuh diri lagi? Ucap Hong Yon dengan panik. Ratu menenangkan Hong Yon, aku hanya senang melihat air danau, sehingga pergi berenang. Dayang Choi dan Hong Yon hanya bisa menghela napas dengan tingkah Ratu. Ibu Surijo mengunjungi Hua Jin. Ibu Surijo kembali mengingatkan Hua Jin untuk selalu waspada. Hari ini aku membawa hadiah panah untukmu. Ku dengar kamu sangat hebat dalam memanah. Tapi itu bukan hadiah sesungguhnya. Hadiah sesungguhnya akan dikirimkan kepada Yang Mulia di pengadilan istana. Lanjut Ibu Surijo sambil tersenyum penuh arti. Hadiah itu adalah rencana klan Jo, yaitu petisi untuk menurunkan Ratu. Ratu sedang berpikir keras, di mana jika bukan danau? Bukankah kami sama-sama berada di air pada saat itu? Apa aku harus memahami wanita ini dulu? Kim So-young, kenapa bunuh diri? Karena dia tidak ingin hidup, lanjut Ratu. Ratu mulai menyadari sesuatu. Sial, aku tahu wanita ini pasti sudah melarikan diri, ini namanya penculikan. Aku harus memanggil roh wanita ini. Tapi bagaimana cara memanggilnya? Biasanya roh dipanggil dengan sebuah ritual. Benar sekali, aku harus mengadakan ritual atau membeli jimat mahal. Lanjut Ratu. Ratu segera memanggil Dayang Choi, kemudian menanyakan tempat untuk mengadakan ritual atau membeli jimat. Dayang Choi mengingatkan Ratu bahwa acara penyembahan atau jimat dilarang di istana. Tapi jika Yang Mulia menginginkannya, saya memikirkan ada satu orang yang sering melakukan itu. Ratu dengan semangat ingin segera menemui orang tersebut. Orang itu adalah Ibu Surijo. Tanpa basa-basi Ratu menanyakan tentang ritual dan jimat. Ibu Surijo mulai waspada. Ibu Surijo menduga Ratu sedang menginterogasinya. Apa maksudmu Yang Mulia? Aku tidak mengerti hal seperti itu, ucap Ibu Surijo sambil tertawa kecil. Byeong-in resmi dilantik sebagai Kepala Departemen Kehakiman. Raja berakting memuji Byeong-in yang menjadi pejabat termuda di istana.
Byeong-in menatap tajam raja sambil mengingat semua perlakuan raja selama ini ke ratu. Ratu sudah putus asa dengan kehidupannya. Bahkan dia harus disuapi Hongyeon untuk makan. Baiklah, aku akan menikmatinya dan hidup bahagia di sini, ucap ratu sambil terisak. Klan Jo mulai mengajukan petisi untuk menurunkan ratu. Kondisi mental ratu sedang tidak sehat, ucap Menteri Jo. Raja marah. Ia menolak petisi itu. Aku selalu mengamati ratu. Ratu baik-baik saja. Setelah selesai pertemuan di istana, Byeong-in mendatangi ratu. Namun tidak lama kemudian raja juga datang. Byeong-in menyindir raja. Yang mulia, bukankah perlakuanmu selama ini yang membuat ratu berniat bunuh diri? Raja mengingatkan Byeong-in bahwa dia tidak berhak ikut campur urusan internalnya. Ingatlah, kamu hanya sepupunya. Suasana menjadi hening. Ratu segera memecahkan suasana tersebut. Apa kalian bertengkar karena aku? Apakah terjadi sesuatu di istana mengenai aku? Raja menjelaskan bahwa ada petisi untuk menurunkan ratu. Astaga, baru saja aku ingin menikmati hidup di sini. Ada saja masalah baru muncul, gumam ratu. Raja menenangkan ratu. Raja mengatakan tidak akan menyetujui petisi tersebut. Byeong-in tidak mau kalah, ia mempertanyakan niat raja. Kamu tidak akan bisa melindunginya, karena kamu hanyalah raja yang lemah. Tiba-tiba ratu bersin. Tidak lama kemudian raja juga bersin. Ternyata kita sama-sama flu, ratuku. Sepertinya ratu butuh istirahat, ucap raja sambil tersenyum kecil menatap Byeong-in. Raja memberi kode ke Byeong-in untuk pergi dari sana. Byeong-in meminta ratu untuk segera beristirahat, kemudian pergi. Saat Byeong-in telah pergi, raja berlutut di depan ratu. Berikan aku satu kesempatan lagi, aku akan mencoba memahamimu. Ratu bingung menghadapi situasi yang terjadi. Kamu tidak perlu seperti ini. Baiklah, aku menerimanya, ucap ratu dengan kikuk. Raja pun tersenyum senang. Ratu mengunjungi Ibu Suri Agung. Saat itu Ibu Suri Agung sedang berdiskusi dengan Menteri Kim Jae-won. Ratu meminta maaf atas masalah yang sudah ia buat. Kemudian ia berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka hanya membuat rumor tentang sikapku, aku akan membuat rumor lain untuk mengatasinya. Rumor baru mulai tersebar bahwa Ratu berbohong. Sebenarnya Ratu tidak bunuh diri. Ratu hanya mencoba menyelamatkan Raja dan selir Huajin. Rumor pun semakin tidak terkendali ketika salah satu pelayan menduga bahwa selir Huajin memang yang mendorong Ratu. Ibu Surijo menemui selir Huajin. Apakah kamu sudah mendengar rumor hari ini? Huajin hanya menggelengkan kepala. Rumor yang tersebar bahwa Ratu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kamu yang mencoba membunuhnya. Semua orang pasti akan mengutukmu sebagai wanita jahat, ucap Ibu Surijo. Huajin terkejut. Siapa yang mengatakan seperti itu? Aku akan segera menemui raja agar raja tidak termakan dengan rumor itu. Aku yakin raja akan percaya terhadapku. Apakah kamu yakin raja akan selalu berada di pihakmu? Tadi di istana, raja menolak untuk menurunkan ratu, ucap Ibu Surijo dengan sinis. Huajin pergi menemui raja. Huajin, kebetulan aku juga ingin menemuimu. Ada yang ingin aku diskusikan, ucap raja. Apa itu yang mulia? Aku menerima petisi untuk menurunkan ratu, namun aku menolaknya. Ratu sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita harus membantunya. Jadi aku ingin meminta sekretariat kerjaan untuk menarik petisi tersebut. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak masalah? Huajin dengan berat hati menyetujui keinginan raja. Jika Anda memintanya, aku akan menulis surat untuk ayahku.
Yang mulia, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku berharap Anda bisa bahagia dan tenang bersamaku. Namun sampai sekarang kita belum menghabiskan malam bersama. Lanjut Huajin. Raja meminta maaf karena kesibukannya membuat Huajin kesepian. Baiklah, aku akan mengunjungimu malam ini. Huajin pun tersenyum lega, kemudian ia pamit pergi untuk mengunjungi ratu. Di kediaman ratu, Hongyon mengatakan kepada Huajin bahwa ratu sedang sakit tidak bisa diganggu. Saat Huajin akan pergi, ratu langsung muncul dengan penuh karisma. Hongyon kebingungan melihat ratu. Yang mulia, bukankah tadi Anda sedang tidur nyenyak? Ratu segera menatap tajam Hongyon. Tentu saja. Ratu sangat senang bertemu Huajin karena Ratu menyukai Huajin. Ratu mempersilahkan Huajin masuk ke dalam ruangannya. Dia pasti ingin berterima kasih terhadapku karena telah menyelamatkannya, gumam Ratu dalam hati. Dugaan Ratu salah, ternyata Huajin malah menyindir Ratu yang selalu bertingkah pura-pura bodoh. Aku akan membantumu membatalkan petisi itu. Sehingga aku tidak memiliki hutang apapun denganmu, ucap Huajin dingin. Ratu mencoba mendekati Huajin. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan, aku juga tidak tertarik dengan raja sama sekali. Bagaimana kita tidur bersama malam ini? Agar kita bisa lebih dekat, lanjut Ratu dengan semangat. Huajin tersenyum sinis, malam ini aku tidak bisa. Karena aku akan tidur bersama raja. Ratu kesal mendengarnya. Karena merasa raja akan mencuri wanita yang dia sukai. Huajin salah paham dengan sikap ratu. Huajin menduga ratu cemburu dengannya. Huajin menyindir ratu yang baru saja mengatakan tidak tertarik sama sekali dengan raja namun sangat kesal saat mendengar mereka akan tidur bersama. Huajin pun pamit pergi. Ratu sedang duduk santai di dapur kerajaan. Koki kerajaan hanya bisa menggerutu di belakang ratu. Dia selalu mengucapkan hal yang aneh, membuat lidahku menjadi pahit. Apakah kamu pikir aku tidak mendengarmu, ucap ratu kesal. Koki kerajaan langsung terdiam. Huajin sudah selesai dandan untuk menyambut kedatangan raja. Di tempat lain, Ibu Surijo memanggil dukun untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Di dalam tubuh ratu, aku melihat ada jiwa yang jahat. Dia dirasuki oleh jiwa jahat, ucap dukun dengan histeris. Ibu Surijo pun ketakutan melihatnya. Di zaman modern, ternyata Yang Bongwan sedang koma dan ada seseorang yang berusaha membunuh Bongwan. Tiba-tiba monitor detak jantung Bongwan terhenti. Secara bersamaan di zaman Joseon Ratu tiba-tiba pingsan. Semua orang menjadi panik. Koki istana segera mengecek keadaan Ratu. Ia terkejut saat menyadari Ratu tidak bernapas lagi. Aku tidak merasakan denyut nadi, ucap Koki istana dengan gemetar.